Museum Asimbojo, yaitu salah satu tempat wisata yang ada di Kota Bima. Dulunya museum ini merupakan tempat tinggal bagi Sultan Bima. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita ke dalam. Asimbojo berada di Jalan Sultan Ibrahim nomor 2, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terletak di Kota Bima, di ujung timur Kepulauan Sumbawa. Museum yang dulunya sebuah kerajaan ini dibangun di atas lahan seluas 30.728 meter persegi. Berfungsi tidak hanya sebagai tempat yang diperuntukkan bagi kediaman pemimpin rakyat Bima, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, seni, budaya, pengadilan, dan pusat penyiaran agama Islam. Peninggalan berupa istana merupakan bukti sejarah yang sangat penting ketika berjayanya sebuah kerajaan atau kesultanan pada eranya. Istana merupakan sebuah simbol kekuatan sosial dan politik kehidupan suatu bangsa. Kerajaan Bima atau yang sering disebut oleh masyarakat Bima sebagai Asi telah berdiri sejak abad ke-14. Dengan raja pertamanya adalah Indra Jamrud, yang menurut hikayatnya adalah keturunan Sang Bima. Putra mahkota Bima, Ruma Mabatawadu, adalah yang pertama menganut agama Islam, dan kemudian mengganti nama menjadi Sultan Abdul Qahir. Tepatnya sejak 15 Rabiul Awal 1030 Hijriah atau 7 Februari 1621 Masehi. Bukti dari masuknya agama Islam pertama di Bima adalah berdirinya Masjid Kamina. Kamina yang berarti masyarakat yang pertama mengaminkan atau menyetujui untuk masuk Islam. Bentuk Masjid Kamina pun dibangun berdasarkan perpaduan adat dan agama. Setelah dinobatkan menjadi Raja ke-25 pada tahun 1640 Masehi, di bawah pemerintahan Sultan Abdul Qahir kemudian menjadikan kerajaan Bima dalam bentuk kesultanan dan menjalankan hukum Islam bersama-sama dengan hukum adat Bima secara terpadu. Semakin melekatnya agama Islam di Bima dapat pula dilihat dari lambang Kesultanan Bima yang berbentuk burung Garuda kembar. Hal ini menjadi falsafah kerajaan yang berdasarkan Duisilah, yakni hukum adat dan hukum Islam. Seiring berkembangnya zaman, Istana Asimbojo beralih fungsi menjadi Museum Danambojo. Keputusan ini diambil oleh Lembaga Adat Danambojo. Tujuannya untuk terus melestarikan budaya dengan memamerkan benda-benda peninggalan sejarah. Baik, sekarang saya sedang berada dengan salah satu narasumber kita dengan Ibu Hanif. Langsung saja ke pertanyaannya. Sebenarnya arti dari Asimbojo itu apa ya? Ya, Asi itu istana kerajaan Bima. Ya, semacam Asi itu yang membesarkan masyarakat Bima, itu namanya Asi istana kerajaan Bima. Dibangun tahun 1927, yaitu 3 arsitekturnya, 1 orang Belanda, 2 orang Ambon, 3 Sultan Muhammad Salahuddin. Ya, makanya istana ini model tipenya seperti orang Ambon, tinggi, besar, modelnya Eropa. Apa aja sih Bu peninggalan sejarah yang ada di dalam Bima Asimbojo? Nah, kalau dikatakan sejarah Bima ini banyak koleksi yang berada di sini, seperti barang-barang pusaka, seperti keris dari emas, ada mahkota, ada tanda pangkat dari awal sampai pejabat tinggi, dari kepala desa, camat, dan seterusnya. Dengan intinya tata rapar, tanda
pusaka-pusaka kerajaan Bima yang berasal dari masa kerajaan sampai masa kesultanan. Ya, kita masuk ke ruangan ini, lihat-lihat barang-barangnya bersejarah. Tahu keris. Ini katak namanya buat arus pimpinan muda. Kalau ini cerainya. Yang ini namanya hiasan ukiran itu bunga setangkai. Bunga setangkai itu motif Islam. Nah, di setangkai bunga. Kalau bahasa Bimanya bunga samoko. Diukir berbanyak-banyak. Bojo, salah satu tempat yang wajib untuk kita kunjungi adalah Masjid Sultan Muhammad Salahuddin atau yang biasa dikenal dengan Masjid Kesultanan. Masjid ini terletak di pusat kota Bima, satu kompleks dengan Istana Bima atau Asim Bojo sebagai pusat kekuasaan dan juga dengan alun-alun Serasuba. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Pembongkaran masjid dilakukan kembali oleh Sultan Muhammad Salahuddin, sehingga masjid ini akhirnya diberi nama Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Di sebelah barat masjid terdapat kuburan Sultan beserta keluarganya, termasuk kuburan Sultan Abdul Qadim, pendiri masjid tersebut. Pada masanya, Masjid Peninggalan Kesultanan Bima merupakan pusat pendidikan dan penyebaran Islam di Kesultanan Bima dan sekitarnya. Sejarah pembangunan istana dan masjid dapat menjadi pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Semoga ke depannya kita bisa bersama-sama menjaga dan merawatnya, sehingga generasi kita selanjutnya tidak hanya mendengar cerita, tetapi bisa berkunjung dan jatuh cinta dengan keindahan asli Istana Bima.